Selamat pagi Jemaat GPD Tinggi yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Kita mau mulai hari kita dengan saat teduh bersama Tuhan. Saudara bisa buka Alkitabnya. Hari ini ayat kita di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah loh saudara-saudara, lah ini kok bertentangan. Perasaan kalau Natal kita bilang Yesus kan Raja Damai. Bukannya itu yang Alkitab katakan. Loh ini kok katanya dia tidak datang membawa damai, saudara-saudara. Tetapi kenyataannya adalah iya betul, Yesus Kristus adalah Raja Damai. Tetapi damai yang Tuhan Yesus berikan bukannya damai di hubungan manusia sama manusia, tidak saudara-saudara, tetapi Tuhan Yesus datang untuk mendamaikan kita bersama-sama dengan Allah. Barusan nih kita merayakan Paskah, saudara-saudara, kita diperdamaikan karena kita tadinya berdosa. Tuhan Yesus datang memperdamaikan kita, membuat hubungan kita tuh baik lagi sama Tuhan. Di saat kita menerima Injilnya, di saat kita menerima kabar baiknya. Tetapi saudara-saudara, ada juga tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, yaitu untuk memberikan damai sejahtera ini kepada orang-orang lain, memberikan rasa sukacita ini, Injil ini, kabar baik ini kepada orang lain. Di situ kita dapat pedangnya, saudara-saudara. Damai sejahtera ya saudara-saudara ya yang Tuhan berikan itu terjadi di saat kita beriman, tetapi kita harus mengakui, bahkan di dalam negeri yang minoritas percaya, orang percaya ini, bahwa susah untuk kita melakukan itu tanpa didiskriminasi, tanpa kita diejek-ejek, tanpa kita tidak diolok-olok. Di situ itu loh saudara-saudara, itu pedangnya. Berapa kali saudara pernah diejek karena keyakinan saudara? Berapa kali saudara pernah dipermalukan, didiskriminasi karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Pasti tidak nyaman. Itu pedangnya saudara-saudara yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi nggak apa-apa saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kitalah yang menjadi pembawa Injil ini, saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa di saat orang-orang itu dikonfrontasi tentang imannya, diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sedang bilang loh sama mereka, loh, cuma ada satu jalan, hanya Yesus saja. Seperti tema kita bulan lalu ya saudara-saudara ya, hanya Yesus saja nih, nggak ada yang lain. Di saat kita memperkatakan itu, kita sedang ngajak ribut loh orang sebelah. Kita sedang bilang agama kamu tuh gak bener loh, selama ini yang kamu percaya itu salah loh, yang bener tuh ikut aku loh. Loh siapa yang gak marah kalau dibilangin seperti itu? Makanya pedangnya datang, makanya kita dianiaya, kita sengsara, ada diskriminasi, ada ejekan, ada salib yang harus kita pikul, saudara-saudara. Hal ini saudara, selama kita masih betul-betul mengibarkan panji ya, kepercayaan kita terhadap Injilnya Tuhan Yesus Kristus, selalu akan ada perlawanan. Tetapi gak apa-apa saudara-saudara, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Kita hanya perlu ikut saja dengan arahannya. Kita percaya saudara-saudara, saat kita hidup di dalam dunia ini, dialah yang akan memberikan kita kekuatan. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa di antara rekan saudara, keluarga mungkin yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saya mau mengundang saudara, tetap kibarkan dengan bangga panji salib Tuhan kita. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan nanti Tuhan sendiri yang akan menjamah. Mari saudara-saudara, kita berikan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia yang memanggil kita, Dia juga yang akan memampukan kita. Percayalah bahwa Roh Kudusnya dikirimkan, diberikan kepada saudara dan saya untuk memberikan kita kekuatan di saat kita memerlukannya untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia tugaskan untuk setiap kita. Amin. Saudara-saudara, kita memulai hari kita dengan pujian penyembahan. Kita mau naikkan lagu pujian, Ku kan setia sampai akhir hidup. Haleluya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memanggil kami Tuhan dalam tujuan hidup yang baik, yaitu untuk membagikan kasih-Mu terhadap semua orang. Kami berdoa biarlah lewat kehidupan kami, kesaksian kami, ada banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tapi kami sadar Tuhan bahwa kami melakukan tugas yang berat tanggung jawabnya, dan itu tidak bisa kami lakukan tanpa Engkau di pihak kami, di sisi kami. Maka itu kami berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera, berikan kekuatan kepada kami tetap melangkah, tidak pernah menyerah untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, walaupun ada kesesakan, walaupun ada pedang, walaupun ada penderitaan, ajar kami tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Amin. Kami berdoa Tuhan hari ini buat seluruh jemaat GPDI Tanah Tinggi. Tuhan berkati kami dengan kesehatan baru, dengan kekuatan baru. Sembuhkan di antara kami yang sakit, berikan jalan keluar buat pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan yang perkenankan langkah kami Tuhan di saat kami bekerja, berusaha hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan perkenankan langkah kami buat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga kami, rumah tangga kami, semua Tuhan yang jaga pelihara. Kami aman di dalam Engkau, dan pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami dipenuhi dengan segenap kebaikan-Mu. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, mengikuti arahan-Mu, mengikuti semua perintah-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk setia tetap dalam proses pembentukan, sehingga kami bisa menjadi bejana-bejananya Tuhan yang Tuhan pakai untuk kesenangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, selalu baik, teramat baik. Kami bersyukur dan kami bangga bisa mengiring Engkau. Terjadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan ingini. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara jangan lupa tetap baca Alkitabnya, 3 pasal perjanjian lama atau pasal perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.